Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arlita Putri Kemalasari dengan NRP 50172510017 teknik dari Teknik Geofisika angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi batuan beku berdasarkan dua parameter utamanya, yaitu tekstur dan juga komposisi kimia. Sebelum itu, saya izin untuk membagikan layar terlebih dahulu. Jadi pada gambar ini itu akan menggabungkan dua sumbu klasifikasi sekaligus dalam satu bagian, yaitu bagian horizontal itu akan merepresentasikan mengenai komposisi kimianya dan juga vertikal pada bagian atas itu akan merepresentasikan tekstur atau ukuran kristalnya. Nah, yang pertama, klasifikasi berdasarkan tekstur. Nah, tekstur vanerik atau coarse grain itu akan menampilkan kristal yang berbutir kasar yang terlihat oleh mata telanjang dan terbentuk melalui pendinginan magma yang lambat. Sementara tekstur avanitik atau fine grain itu akan menampilkan kristal berbutir halus yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan dihasilkan dari pendinginan magma yang cepat. Nah, pada gambar atau pada diagram, baris paling atas itu akan menunjukkan nama batuan untuk tekstur kasar atau coarse grain. Sementara baris di bawahnya itu akan menunjukkan nama batuan untuk tekstur halus atau fine grain dengan komposisi mineral yang sama persis. Nah, maka dari itu, hal tersebut akan menjelaskan mengapa dua batuan beku yang tersusun dari mineral yang sama persis dalam proporsi yang sama persis itu bisa memiliki nama yang berbeda. Batuan intrusif felsik itu disebut granit, sedangkan batuan ekstrusif felsik disebut riolit. Nah, granit dan riolit sendiri itu memiliki komposisi mineral yang sama, tetapi ukuran butirnya itu berbeda sehingga akan memberikan tampilan yang berbeda pula. Lalu yang kedua ada klasifikasi berdasarkan komposisi kimianya. Nah, komposisi batuan beku itu terbagi menjadi empat kategori, yaitu ultramafic, mafic, intermediate, dan juga felsik. Nah, kategori-kategori ini itu akan mengacu pada perbedaan kadar silikanya. Lalu potasium, sodium, kalsium, besi, dan juga magnesium dalam mineral penyusun batuan tersebut. Nah, pada diagram yang saya tampilkan ini ditunjukkan oleh sumbu horizontal horizontal yang ada di bagian bawah, lengkap dengan tiga anak panah yang akan menjelaskan perubahan komposisi kimianya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai keempat kategori secara runtuh dari kiri dan kanan sesuai dengan diagram yang saya tampilkan. Yang pertama ada silisik atau felsik. Nah, Felsik ini memiliki kandungan silika yang tinggi di atas 63% SiO2 dan biasanya tampak berwarna terang karena didominasi oleh kuarsa dan feldspar. Nah, pada diagram ini terlihat dari kiri bahwa zona ini itu didominasi oleh kuarsa, feldspar, potasium, dan juga plagioklas kayak sodium dengan persentase ferromagnesiannya yang sangat kecil. Contoh batuannya itu adalah granit dengan tekstur kasar dan riolit dengan tekstur halus. Lalu yang kedua ada intermediate. Nah, intermediate ini memiliki kandungan silika sedang sekitar 52-63% SiO2, sehingga akan mencampur mineral terang dan juga gelap. Nah, pada diagram yang telah saya tampilkan itu terlihat zona ini didominasi oleh plagioklas dengan proporsi ferromagnesiannya, terutama amfibol, itu mulai meningkat. Contoh batuannya itu ada diorit dengan tekstur kasar dan andesit dengan tekstur halus. Lalu yang ketiga ada Mavic. Nah, Mavic sendiri itu memiliki kandungan silika yang rendah sekitar 45-52% SiO2. Mavic sendiri biasanya tampak gelap karena didominasi oleh mineral mineral ferromagnesian. Nah, pada diagram, zona ini itu didominasi oleh plagioklas kayak kalsium dan juga piroksen. Contoh batuannya itu ada gabbro dengan tekstur kasar dan juga basalt dengan tekstur halus. Oke, lalu yang keempat itu ada ultramafic. Nah, ultramafic sendiri itu merupakan batuan yang sangat eh, Mafic dan tersusun biasanya dari olivin dan sedikit piroksen. Dengan kandungan magnesium dan besinya itu lebih tinggi serta silika yang lebih rendah lagi. Biasanya itu di bawah 40%. Nah, pada diagram yang telah saya tampilkan, zona ini itu biasanya didominasi penuh oleh olivin. Contoh batuannya itu ada peridotit dengan tekstur kasar dan juga komatit dengan tekstur halus. Walaupun eh, jenis ini itu sangat jarang ditemukan di permukaan bumi. Oke, jadi eh,
Sebenarnya pada diagram itu akan menunjukkan peningkatan kalium dan juga natrium atau ke arah kiri menuju eh, kelompok felsik. Nah, lalu akan menunjukkan peningkatan kalsium, besi dan juga magnesium ke arah kanan menuju komposisi ultramafik. Nah, lalu akan menunjukkan peningkatan kadar silika ke arah kiri dari 45% SiO2 di sisi ultramafik hingga 75% SiO2 di sisi felsik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa klasifikasi batuan baku ini sebenarnya merupakan sistem dua dimensi, di mana terdapat keempat kategori komposisi yang tidak memiliki batasan yang tegas di alam, melainkan berada pada sebuah spektrum kontinu dengan banyak komposisi transisi dan nama-nama yang merujuk pada kuantitas mineral tertentu. Perbedaan teksturnya itu akan mencerminkan kecepatan pendinginan magma. Apakah terjadi secara lambat di kedalaman dan akan membentuk batuan plutonik berbutir kasar atau secara cepat di permukaan dan akan membentuk batuan vulkanik berbutir halus. Nah, dengan menggabungkan kedua parameter ini, kita itu bisa secara sistematis menentukan nama spesifik dari setiap jenis batuan beku. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.